Happy Logi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Rahasia Mertua. Kisah horor ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Sarah yang baru saja menikah dan mengetahui fakta bahwa kedua mertuanya adalah penganut aliran kejawen. Lalu, bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Bapak bertingkah aneh, Mas, ujar Bu Sastro kepada suaminya melalui telepon saat jam istirahat kantor Pak Sastro. Aneh gimana? Tanya Pak Sastro. Ia sudah merasa tak aneh lagi dengan keanehan-keanehan bapak mertuanya yang memang mempunyai daya linuih ketimbang manusia normal lainnya. Beliau membicarakan tentang Hudaya terus-menerus sejak bangun tidur pagi tadi. Ya normal lah, Dek, potong Pak Sastro sembari tertawa. Hudaya baru meninggal kemarin. Wajar kalau Bapak masih terus membicarakan tentangnya. Jangankan baru 1 hari, rekan kerjaku saja terus membicarakan tentang mendiang istrinya setiap hari. Meski ia telah meninggal setahun yang lalu. Tapi ini beda, Mas. Beda bagaimana sih? Entahlah, pokoknya tolong nanti Mas segera pulang. Jangan mampir-mampir. Aku takut mendengar Bapak bicara seperti itu terus-terusan. Baiklah, jangan khawatir. Kalau jenengan takut, mending tinggal pergi saja. Bawa Baskoro jalan-jalan atau main ke rumah salah satu temanmu. Sudah, aku mau kerja lagi. Pak Sastro menutup sambungan telepon setelah mengucapkan salam. Sebenarnya masih banyak yang ingin Bu Sastro katakan. Namun perempuan itu menyadari tak seharusnya mengganggu konsentrasi sang suami saat sedang bekerja. Sore hari pukul 5, Pak Sastro sudah sampai di rumah. Setelah memarkir mobilnya di garasi dan mencuci tangan dan kakinya, lelaki itu meminta Baskoro dari gendongan sang istri dan bermain-main dengannya. Sementara Bu Sastro ke dapur untuk menyiapkan teh bagi sang suami. Kimojo yang semula memandangi menantu dan cucunya dari pintu samping, kini perlahan berjalan mendekati Pak Sastro. Sastro, panggilnya. Nggih, Pak, ada apa? Pak Sastro mendongakkan kepalanya untuk menatap sang mertua. Aku ingin berbicara denganmu sebentar tentang Hudaya. Mendengar keseriusan dalam nada bicara Kimojo, Pak Sastro pun tertegun. Nggih, Pak, sebentar nggih, aku berikan dulu Baskoro pada ibunya. Pak Sastro membopong Baskoro menuju ke dapur. Jeng, tolong jaga Baskoro dulu. Bapak mau bicara padaku. Tampaknya sangat serius. Sini, tehnya aku yang bawa saja. Pak Sastro meraih gelas teh dan beranjak kembali ke depan. Namun, ia terhenti saat sang istri bertanya. Mengenai Hudaya? Iya. Pak Sastro tak mendengar kata-kata sang istri lagi. Hanya tarikan napas yang panjang. Ada apa dengan Hudaya, Pak? Pak Sastro meletakkan gelas tehnya di atas meja yang membatasi dirinya dengan sang mertua. Ia menghenyakkan tubuhnya yang letih
ke atas kursi sofa tunggal yang empuk. "Aku membutuhkan bantuanmu," jawab Kimojo berwibawa. Pak Sastro menautkan pangkal alisnya. Suatu hal yang mengejutkan bila sang mertua meminta bantuannya. Selama ini, lelaki itu sangat mandiri dan pantang meminta bantuan kepada orang lain bila ia masih sanggup melakukannya sendiri. Apakah karena Hudaya sudah tiada, sehingga beliau ingin menyuruhku untuk melakukan sesuatu yang biasanya dikerjakan oleh lelaki itu? Pak Sastro bertanya dalam hati. "Bantuan apa nggih, Pak? Pasti aku akan siap membantu," jawab Pak Sastro dengan mantap. Toh seandainya ia tak sempat atau tak punya waktu, ia bisa menyuruh dan membayar orang lain untuk melakukannya. Kimojo menghisap pipa cangklongnya. Pak Sastro mengeluh dalam hati. Ia benci pada asap dari hasil pembakaran tembakau itu. Namun, kali ini ia tak mempunyai alasan untuk menyingkir. "Malam ini, sebelum tengah malam, kita ke makam Hudaya," kata Kimojo datar. Pak Sastro terkesiap. "Ke makam? Malam-malam? Untuk apa?" tanyanya dalam hati. "Bapak ingin ziarah kubur. Kan baru kemarin Hudaya dikebumikan, Pak. Kita bisa mendoakannya dari rumah saja," saran Pak Sastro. Kimojo bergeming. Mata kelabunya menerawang entah kemana. Ia hanya diam sembari menghisap pipa cangklongnya. Pak Sastro merasa tak enak hati dengan kalimat penolakannya, meski secara halus. Mertuanya juga mempunyai perasaan yang sangat halus dan peka. Ia takut menyinggung Kimojo. "Atau kalau Bapak memang tetap ingin ke sana, aku antarkan besok sore saja nggih? Atau tunggu hari Sabtu atau Minggu saat aku libur," ujuk Pak Sastro dengan halus. "Aku bilang malam ini, sebelum tengah malam. Meski kau antar atau tidak, aku akan tetap ke sana. Kalau kau tak mau membantuku, aku akan pergi bersama si Subur dan meminta bantuannya," ucap Kimojo dengan tegas. Pak Sastro tercengang mendengar nada bicara Kimojo yang bersikeras. "Sebenarnya, apa tujuan Bapak ke makam Hudaya malam-malam? Aku akan membantu asalkan tahu tujuan Bapak untuk ke sana." "Aku akan menggali kuburnya dan membawa pulang mayatnya," ujar Kimojo datar. Serempak, Kimojo dan Pak Sastro menatap ke arah pintu dan mendapati Bu Sastro yang terkejut memandangi mereka. Sebuah gelas berisi kopi hitam untuk Kimojo merosot dari genggamannya. "Untuk apa Bapak ingin mengambil mayat Hudaya yang sudah dimakamkan, Pak? Dia sudah tenang di alam sana, jangan diusik lagi," sergah Bu Sastro. Pak Sastro bangkit dari duduknya dan membantu Bu Sastro membersihkan pecahan gelas. Lelaki itu tak ingin bersih tegang dengan sang mertua. Ia memilih membawa pecahan gelas itu ke dapur dan kembali dengan sebuah kain pel di tangannya. Bu Sastro tampak tak peduli. Ia duduk di kursi yang sebelumnya diduduki oleh sang suami. Setelah lelah dengan segala macam persoalan semasa hidup Hudaya, Bu Sastro tak mau lagi berurusan dengan kematian lelaki itu. Ia merasa semuanya sudah selesai. Kimojo tampak tenang menghadapi putrinya yang sedang emosi.
Lelaki itu menyulut pipa cangklongnya dan menghisapnya dengan takzim. Pak Sastro sudah kembali dari dapur dan kini duduk di sebelah sang istri. Sebenarnya, aku pun tak ingin lagi mengusiknya. Kukira persoalan ini sudah berakhir. Namun ternyata aku keliru. Semalam Hudaya datang menemuiku dan memohon kepadaku untuk membongkar kembali makamnya dan membawa jasadnya untuk dikuburkan di rumah ini. Ia ketakutan dan tersiksa. Ia minta diselamatkan dari Nyi Ganda Mayit yang masih memburu jiwanya untuk dijadikan budak. Kedua anak dan menantu di hadapannya tampak terperangah. Tapi kita sudah cukup membantunya semasa hidup, Pak, sergah Bu Sastro. Apa perlu kuingatkan sekali lagi, Nduk? Ini bukan hanya menyangkut Hudaya, namun kita juga. Kita! Jawab Ki Mojo dengan tegas. Matanya menatap tajam sang putri. Kutukan itu bukan hanya menimpa kepada anak keturunan Joyolodaya, namun juga keturunan Waluyo. Persoalan yang belum selesai itu bukan hanya persoalan Hudaya, namun menyangkut hidup mati kita juga. Kamu, anakmu, cucumu, dan keturunanmu seterusnya. Ingat, hingga hari ini pun Nyi Ganda Mayit masih mengincar Baskoro. Perempuan iblis itu tak puas dengan hanya seorang anakmu. Ucapnya keras kepada Bu Sastro. Aku akan tetap membongkar makam dan mengambil kembali jenazah itu dengan atau tanpa bantuan kalian. Aku pun akan menguburkannya di rumah ini, di rumahku. Ki Mojo menegaskan kepemilikannya atas rumah yang mereka tempati sekarang. Pak dan Bu Sastro tak berkutik. Itu sudah menjadi ketetapan Ki Mojo. Mereka tahu tak ada seorang pun yang bisa mengubah tekad lelaki sepuh keras kepala itu sejak dulu kala. Karena satu-satunya orang yang bisa melakukannya sudah meninggal, yaitu sang istri. Sekali lagi aku bertanya padamu, Sastro. Kamu mau membantuku atau lebih baik aku meminta bantuan subur saja? Tanya Ki Mojo kepada sang menantu. Nggih, Pak, aku bantu. Jawab Pak Sastro sembari menundukkan kepala. Jawaban itu membuat Bu Sastro tersentak. Namun, perempuan itu tak mampu berkata apa-apa. Pada pukul 1 dini hari, mereka meninggalkan rumah dan tiba di area pemakaman kurang lebih 15 menit kemudian. Pak Sastro memarkirkan mobil tua milik Ki Mojo di bawah balik semak yang terlindung dari jalan raya. Mereka tak ingin terpergok dan dituduh melakukan pencurian mayat. Langit malam cerah benderang, meski rembulan belum bulat sempurna. Ki Mojo mendongakkan kepala. Cukup terang, kita tak perlu membawa senter. Cahaya dari senter hanya akan menarik perhatian orang yang lewat, ujarnya. Pak Sastro tak menjawab. Ia sibuk berkutat dengan sebuah sekop panjang, sebuah cangkul, dan terpal plastik yang diambilnya dari bagasi mobil. Ia membungkus sekop dan pacul itu dengan terpal dan menggotongnya di atas bahu. Sini aku bantu, ujar Ki Mojo. Boten usah, Pak, biar aku yang menggotongnya sendiri. Lebih mudah dan ndak berat kok. Ki Mojo berjalan mendahului masuk ke area pemakaman. Ia tak melalui jalan utama, namun
memilih jalan pintas yang memotong kebun warga dengan alasan agar tak mudah terlihat dari jalan raya. Pak Sastro mengikuti di belakang sang mertua dengan langkah tersaruk-saruk. Ia menunduk memperhatikan jalan setapak di hadapannya. Nyalinya tak cukup kuat untuk menoleh ke kanan kiri, apalagi ke belakang. Kadang ia juga merasa heran mengapa bisa mencintai dan menikahi sang istri yang berlatar belakang keluarga yang aneh. Keluarga yang sering membicarakan penampakan yang mereka lihat dengan cara yang wajar, seperti membicarakan tetangga sebelah rumah saja. Tapi itulah cinta. Cintanya kepada sang istri dan anak mereka yang membuatnya rela menyasar ke area pemakaman pada tengah malam dan berniat mencuri sesosok mayat. Kalau tak salah, makam Hudaya ke arah barat toh? Tanya Kimojo memecah kesunyian. Telunjuk lelaki itu mengarah ke sisi kiri mereka. Enggih, Pak. Pak Sastro menoleh sedetik ke arah yang dituju oleh sang mertua, hanya untuk sekedar menghormati lelaki itu. Detik berikutnya, ia kembali menekuri jalan. Merasa ngeri bila matanya sampai sempat menangkap penampakan makhluk halus. Sampailah mereka di makam Hudaya yang masih basah. Kelopak-kelopak mawar, kuncup melati dan irisan daun pandan masih segar bertaburan di atas makam. Cat pada kayu nisannya pun masih terlihat hitam mengkilap, terkena pantulan sinar rembulan. Dalam beberapa hari ke depan, nisan kayu itu akan digantikan dengan nisan yang terbuat dari pahatan batu. Kimojo berjongkok di sisi makam. Tangannya meraup dan mengumpulkan taburan bunga itu dan meletakkannya di atas rerumputan. Ia tampak berkomat kamit merapal sesuatu, entah doa, entah mantra. Mari kita mulai menggali, perintahnya. Cangkul dan sekop pun mulai diayunkan. Tanpa menemui kesulitan, sekitar 1 jam kemudian mereka sudah berhasil mengangkat jenazah Hudaya yang terbungkus kain kafan, lalu membungkusnya lagi dengan terpal plastik. Pak Sastro setengah mati menahan rasa jijik dan takutnya sewaktu mereka menggotong mayat itu dan meletakkannya di dalam bagasi mobil. Mereka harus kembali lagi untuk menutup dan merapikan makam itu seperti semula. Sebelum azan subuh, mereka sudah tiba di rumah. Lalu mengapa di kota itu bapak dan ibu menyimpan kerangkanya? Tanyaku. Bukankah kalian telah menguburnya? Semula, kami memang sudah menguburkannya langsung setibanya di rumah. Bapak menyahut. Namun, beberapa tahun kemudian, pohon sengon yang tumbuh di atas makam yang kami gali untuk ayahmu dan saudara kembar Baskoro tiba-tiba saja tumbang karena tersambar petir pada suatu malam. Keesokan paginya, kami mendapati ada tulang belulang yang menyembul keluar. Kami pun sepakat memutuskan untuk mengumpulkannya dan menyimpannya di dalam rumah saja sampai sekarang. Keheningan tercipta di antara kami berempat. Ibu mengelus lenganku. Sebaiknya kau beristirahat dulu, Sarah. Kami juga sangat kelelahan. Nanti kita lanjutkan lagi. Kami mau ke kamar dulu. Pamit ibu. Nggih, Bu, jawabku.
Bapak dan ibu berlalu meninggalkan kamarku dan Mas Baskoro. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaanku untuk mereka. Namun, aku menyadari mereka juga membutuhkan istirahat setelah entah berapa lama mengupayakan kesembuhan dan menjagaku. Aku menoleh kepada suamiku tercinta. Wajah lelaki itu tampak kuyu dan pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya dan guratan di keningnya terlihat jelas di wajah tampannya yang membuatku tergila-gila. Mas Bas, tidur saja dulu, istirahat. Jangan khawatir Mas, aku akan baik-baik saja, bujukku. Apakah sekarang kau sudah mempercayai penjelasan mereka, Jeng? Tanyanya penuh harap. Tentu saja, aku tak punya sedikit pun keraguan lagi kepada bapak dan ibu, jawabku. Syukurlah, ujar Mas Baskoro. Ia bangkit untuk mengunci pintu, lalu naik ke atas tempat tidur dan berbaring di sampingku. Ia melingkarkan lengannya di atas perutku dan mengelus-elusnya. Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi anak kita, Mas? Entahlah, Jeng. Aku belum tahu. Apapun itu, kita pasti akan menghadapinya bersama. Aku mengangguk meski ia tak melihatnya. Pikiranku berkelana, mencoba berandai-andai. Seandainya ayahku masih hidup dan aku mempunyai kesempatan untuk mengenalnya lebih baik. Aku ingin menelepon dan berbicara dengan Mama untuk menanyakan tentang kebenaran cerita bapak dan ibu. Namun, aku ragu dan khawatir bagaimana tanggapan Mama nantinya. Apakah beliau akan mempercayai penuturan mertuaku? Terdengar dengkuran pelan Mas Bas. Aku pun memiringkan tubuh dan memeluk suamiku. Tiba-tiba saja, aku merasakan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Aku hanya ingin beristirahat dan mengenyahkan semua beban pikiran dan rasa khawatirku. Setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Setelah mendengarkan semua penjelasan bapak dan ibu, aku mulai bisa memahami sikap mereka dan keadaan rumah ini. Sedikit demi sedikit, aku mulai melawan rasa takutku. Nah, sekarang Mbak Sarah sudah tahu semuanya kan? Jadi, lebih baik lawanlah rasa takut itu daripada sembunyi terus-menerus. Mereka akan semakin berani mengganggu bila Mbak Sarah ketakutan. Nasihat Bu Darti saat aku menemaninya memasak di dapur. Aku diam saja. Perempuan itu menyodorkan semangkuk bubur kacang hijau yang masih panas mengepul. Makanlah Mbak, bagus ini untuk Mbak yang lagi hamil, apalagi nanti kalau sudah menyusui, ujarnya. Suwun Bu, jawabku. Bu Darti melanjutkan kesibukannya menyiapkan bumbu-bumbu untuk membuat sambal. Aku mulai menyendoki buburku sambil meniup-niupnya. Bu, apakah Bu Darti sempat mengenal ayah kandungku? Iya Mbak, dia lelaki yang sangat rajin namun pendiam. Dulu, dialah yang membersihkan taman dan melakukan pekerjaan serabutan di rumah ini sebelum dia meninggal dan akhirnya digantikan oleh suamiku. Lalu, apakah Bu Darti tahu kalau aku adalah anak kandung Hudaya? Aku merasakan suatu perasaan yang ganjil saat lidahku menyebut nama ayahku. Entah mengapa, aku bisa mencintai lelaki yang tak sekalipun kutemui itu.
Budarti tersenyum misterius. Ia meraih cobek dan mulai mengulek sambal. Kami semua sudah tahu mengenai hal itu, bahkan sebelum kau menginjakkan kaki di rumah ini, Mbak. Sama seperti halnya sewaktu ayahmu akan datang kemari. Bagaimana mungkin, Bu? Ki Mojo yang memberitahu Bu Sastro. Bukankah Ki Mojo sudah meninggal saat Mas Bas masih kecil? Lalu, bagaimana mungkin beliau memberitahu ibu tentangku? Budarti tersenyum lagi. Bagaimana Mbak Sarah bisa menjelaskan tentang Pak Hudaya yang meminta kepada Ki Mojo untuk membongkar kembali makamnya? Tanya Budarti. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Jangan terlalu dipikirkan, Mbak. Tak semua hal bisa dijelaskan dengan nalar dan pikiran kita. Yang penting, Mbak fokus saja pada kehamilan dan janin yang sedang Mbak kandung, agar bisa lahir dengan sehat dan selamat. Sepertinya Budarti sudah selesai dengan pembicaraan kami. Entahlah, aku merasa ia bukanlah sekedar perempuan yang membantu pekerjaan di rumah ini. Ia terlalu banyak mengetahui segala hal mengenai keluarga mertuaku. Demikianlah akhir part ke-16 dari kisah yang berjudul Rahasia Mertua. Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komentar, like, share, dan subscribe channel ini, serta nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.